Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Laqad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala arwahi sayyidina wa habibina wa arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum ummatal muslimin. Jadi Allah yaghfiru dzunub wa yaghfiru wa matlub bi habibil mahbub. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala aqrami khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa jariyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada bi amillahi wa ikhwani. Hadratul mukarramin wal mukarramin wal besar Majlis Ta'lim, assalam. Senantiasa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Alhamdulillah semuanya dalam sehat walafiat. Alhamdulillah kita sedang menikmati kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan hidangan yang sangat istimewa, yaitu bulan di mana amal kebaikan kita diluaskan. Dan setiap amal kebaikan yang kita ciptakan pada bulan ini semuanya mempunyai nilai arti yang sangat tinggi dan sangat mulia. Maka pada tanggal 12 Muharram ini mengingatkan kepada kita tentang bulan mulia Muharram, tingkatkan amal kebaikan. Amal-amal yang dianjurkan pada bulan ini adalah berbanyaklah sedekah, silaturahmi, berkunjung kepada orang-orang baik, kepada guru, kepada orang tua, sambung silaturahmi kepada kerabat, sanak saudara yang jauh maupun dekat, dan sering-seringlah kita berbagi kebaikan, baik material maupun non material. Mungkin hari ini kita ada yang banyak menitipkan sedikit kita kepada fuqara, masakin, anak-anak yatim. Mudah-mudahan semuanya itu adalah bagian daripada sedekah kita yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita surat An-Nisa. Karena tepat sekali momennya dengan lebaran anak yatim, maka pembahasan kita masih mencocokkan dengan pembahasan anak yatim. Subhanallah. Bahwa pada penjelasan sebelumnya, di antara kebaikan kita kepada anak yatim adalah mengurus harta mereka. Selain merawat mereka di rumah kita maupun di mana tempat, maka yang paling tepat adalah anak yatim itu kita urus, kita atur, kita pelihara hartanya. Bagi yang padanya ada harta anak yatim, maka kelolalah harta itu dengan kemuliaan. Artinya kemuliaan adalah adanya bagian dari kita yang kita korbankan, kemuliaan. Jangan mengurus harta mereka dengan pola hitung-hitungan. Ini berarti gak mulia, walaupun baik tapi gak mulia. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa.
Jika memang kita diberikan titipan anak yatim, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka di saat waktu yang tepat. Gitu. Jadi kalau mereka masih belum balik, bahasa fikihnya disebut anak belum balik, itu anak belum ada kemampuan mengelola sufa, safi. Jadi anak kalau bahasa kita masih apa? Perlu bimbingan, bocah bahasanya, ya, bahasa lagi masih belum bisa ngurus hal. Maka kata Al-Quran, wala tutu sufaha, maka jangan kita kasih anak-anak yang belum waktu itu, dikasih dulu, jangan dikasih semuanya. Andai kata dia meninggalkan warisan dari orang tuanya, maka jika kita punya kewenangan, gak jangan dikasih dia semua, nurut habis, ya. Masih SMA, mau nyambil sekolah, nah, duit segitu, ya, dapat harta warisan dijual sekian miliar, udah beli RX dia, ya, kebahas beli RX, udah gaya, dah, HP-nya iPhone, apa lagi? Kita itu mobil, banyak banget, tanggung mobilnya, miliaran, ya lah, dimakan setiap hari, makannya dia dari harta dia, dari koran, dari pembakar. Karena apa itu? Salah kita. Jangan dikasih kata Al-Quran, jangan. Apalagi kalau kita punya kewenangan, jangan dikasih. Berarti sih kontennya siapa keluarga, kita mamangnya, ya jangan kasih. Bagaimanapun jangan kasih. Jika terjadi sesuatu pada anaknya, ya kita dosa, tidak salah. Karena anak ini belum ada kemampuan untuk bantu. Dapat sekarang juga habis. Kapan itu dapat 2 miliar bagi lo, dari mana? Wah udah. Mana aja dia jajan tiap malam, main tiap malam. Kamu udah 100 juta aja setahun. Mobil, motor, ya, handphone. Dan jadi raja dia semua orang untuk jajan. Malam ngayal, habis dia. Ya, so, salah siapa itu? Hah? Kita. Kalau kita kasih, marah. Gua mama lo, mendengar kata gua. Gua nggak kasih udah ditaruh ke contoh, lo kawin, udah gua kasih. Sekarang lo di rumah makan yang ada. Karena saudara itu kita tegas, baru betul-betul berpahala banyak karena kita benar-benar tegas. Itu kebanyakan kita begitu, malas, nggak bodoh sebelum anu ribut, malas gua. Jadi petanya jangan ya. Warzuquhum, kasih makan. Waksuhum, kasih pakaian. Itu kalau kita mau berbuat baik mereka, ada di rumah, makan yang ada, ditunggu kemana-mana, ada di bank, biar tukar rekeningnya. Atau ada sawah, mau sawah ada nggak dijual, mama ada, kontrakan lu ada, ambil bulanan pegang, kalau pegang gue pegang, kalau tidak minta gua gitu. Maka yang ada, kemana-mana duit lo, gitu. Kapok ya buatnya dulu sekian-sekian. Enaknya kalau punya anak itu bisa diatur, enak gitu. Cuma rata-rata anaknya itu juga. Wah, rata-rata itu. Kalau ini udah berebut, wah, udah ngurusin. Ini bisa banget ngomongnya tuh. Mungkin dia berkemarin juga, bisa banget ngomongnya. Ya. Justru saat itulah kalau kita biarkan, apa? Menjadikan mereka masa depannya suram. Kita yang ditekan, kagak ada loh. Mungkin bijaknya kita adalah ada sesuatu yang melindungi kita secara hukum. Apa? RT harus tahu, RW harus tahu, gitu kan ya. Ya, bahwa kita sebagai orang sudah usil, tetangga ngerti, gitu kan.
Kadang-kadang tuh anak yatim dikomporin sama tangannya. Ada dulu, gitu aja. Ada dulu, terhabis loh. Lagi anu ngomong, ya udah. Karena apa tadi? Kita nggak lindungi mereka. Biarkan. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Dan ngomong sama mereka ngomong yang enak, ma'ruf. Kata ma'ruf ini orientasinya sesuatu yang menjadi solusi. Itu ma'ruf. Ya, bukan berarti harus benar. Kadang-kadang benar kalau kata-katanya nggak solutif, nggak jadi ma'ruf. Jadi ma'ruf itu yang enak. Ya, kalau kata mama begini ya. Kalau kata-kata yang nggak ma'ruf belum tentu diterima kalau dalam situasi seperti ini. Lu kan gue aja nggak tahu apa-apa lo. Wah, udah ngerti. Gue lebih tua kan, udah tahu kan ya. Ngomongnya nyakitin, nah ini nggak ma'ruf. Namanya ya, ma'ruf itu seperti itu. Enak didengar. Tuh, jarang orang yang memahami apa yang disebut dengan ma'ruf. Sehingga kata dakwah udu ila samiron bi hikmati wal qaul itu hasanah dan jadi seperti yang bilasan. Ada lagi namanya tuh apa namanya? Amal ma'ruf nahi. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan. Tetapi metodologinya salah. Ma'rufnya itu jadi dipahami. Ma'ruf itu apa? Ngajak kebaikan dengan cara yang enak. Gitu. Barangkali kalau ada orang agak budaya, ya kita kafir-kafirin, ya, waduh ubah. Ada bocah nggak mau ngaji, kita tolol-tololin, kita bego-begoin, ya bubar tambah jauh. Kenapa? Itu nggak ma'ruf. Baik, tapi nggak ma'ruf. Jadi ma'ruf itu penerapannya perlu yang namanya kebijakan. Ajak kopi, ya enggak? Ajak nongkrong, ajak rokok. Nah, itu ma'ruf itu, ya. Bukan sepatunya, tapi tujuannya menjadi ma'ruf. Nah, ini biar paham. Maka kepada siapapun kalau ngomong ucapannya yang enak digunakan, ya, maka tahu wa qul lahum qaulan ma'rufan. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Nah, hatta idza balagun nikah hingga kalau bisa kita usut yang tepat adalah sampai datang masa usia nih. Kalau udah kawin, nah ya udah kawin nih bocah dah, kamu juga baru peninggalan berapa ma'ruf bawa kan rumah tangga lo. Nah, kita udah kawinin, kalau masih dalam lindungan rumah tangga kita ya kalau bisa jangan dikasih dulu itu. Hatta idza balagun nikah fa in anastu minhum rusda fadfa'u ilaihim. Dan itu pun kalau mereka sepertinya udah enak. Ya, artinya mereka udah ada kemampuan untuk bisa mengelola. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka selainlah baru kepada mereka harta. Kalau kita kayaknya udah tenang lepasnya, tuh, faida anastum minhum, kalau kalian udah merasa nyaman lepas mereka, fadfa'u ilaihim amwalahum, baru kasih kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran, jangan kau kasih makan mereka dan kau makan atau mereka secara mubazir, berlebihan dan artinya ya ayat baru sampai mereka bisa pakai duitnya makin kita pakai, kau bisa jangan kan? Kalau lu kan ngomong ya mau pakai buya ya, kita kalau itu teman ganti, jangan dah. Soalnya apa? Spekulatif. Mau punya usaha nih, ya kamu mau menjual galon, ya galon. Ya, kita kalau mau ganti, iya agaknya ganti. Jualan galon bangkrut, di orang gali.
Itu ya buat mendingan duit itu dienepin atau diasetkan. Ya, kalau caranya ada sekian miliar, beliin sawah, beliin tanah. Karena apa? Sawah makin, jangan dibeli kendaraan. Ya, ada biaya hidup kendaraan, servis, ganti oli, pajak, jangan nggak bayar. Itu pokoknya mah, ya beliin aset. Kontrakan jadiin, ya nggak? Ya bukan ada masukan, itu cerdas. Dalam konteks secara geografi di daerah kita seperti itu, ya jangan diberikan usaha, apalagi dipakai, apalagi dipinjam, nggak bakalan kita ganti. Yakin, pada betul yakin nggak? Kagak mau ganti, orang ganti, yakin. Waman kana ghaniyan falyastaqim. Andai kata ente memang banyak duit, jangan ceramitan, jangan kepengen, udah merasa cukup, merasa. Kita orang kaya, ya rawatin anak yatim, apalagi kita punya duit, ya, kalau kita punya duit, ya kemudian jangan dipakai. Udah. Kata ponakan kita, mang kalau memang butuh mah pakai aja mang, nggak apa-apa. Sebagai sekarang kecil lama dipakai enggak, jangan. Bukan berani, takut, orang apa, enggak, gitu kan. Mama ibu punya di kontrakan ada, nah, gitu. Jadi kalau andainya kita kaya, kita nggak yatim deh. Harta mereka jangan pernah kita coba-coba. Falyastaqim, merasa kita nggak butuh sama harta itu. Tuh, ya. Memangkana fakiran, kalau saya kita pun butuh sama harta itu, falyakul bil ma'ruf, makan nggak apa-apa bil ma'ruf. Sebab apa? Harta anak yatim kalau dalam pengelolaan si pengelola boleh makan. Gitu. Itu santunan percaya anak yatim. Kalau ente kasih anak yatim, ya maka emaknya makan nggak boleh. Anaknya emang akadnya masih anak yatim. Emaknya kan bukan yatim. Apa emaknya? Banget tuh. Awal banget. Iya, hebat-hebat dari rumah coba banget. Anaknya apa ya? Emaknya kan? Makanya kalau ngasih uang anak yatim, gimana caranya? Mana yang panggil? Pak, ini duit bocah, megang atur, ya. Sama pompo atur, berarti mana yang ngatur boleh makan, karena dia ngatur. Tuh. Tapi kalau kita kasih duit anaknya, pulang makanya. Duit tadi dari musola mana? Ini mah, mari. Kita mau pegang gamanya dibeliin COD. COD. Awalnya COD. Mana yang beliin? Roni mana yang gocap? Udah, gocengin aja tuh. Habis. Emaknya makan haram nggak? Haram. Karena itu uang anak yatim. Bahkan anak saya pak, ya karena anak yatim, ngasih juga kayak yatim. Satu aja yatim. Oh, paham ya? Jadi kalau anak yatim kasih ke siapa? Maknya. Maknya. Sama anak yatimnya. Oh, buat si Andi. Diatur, ya lagi ya ada. Oh. Mau yatim mau piatu sebenarnya ya. Kalau bicara hukum memang anak yatim, tapi bicara musik yatim dia juga orangnya dalam keadaan. Malah kalau kata Ustaz berasumsi yang piatu yang lebih kesini. Iya, yang kagak ada maknya, kan gitu dah ya. Kalau bocah kagak ada bapaknya, badel nggak ada bapaknya kan?
Karena kita bilang anak saya itu dari anak itu dia buat kota kamu suruh dia tuh tak ada bapaknya, kalau ada bapaknya takut. Ya kan gak ada bapaknya kan itu wajar pengen ngomong begitu. Ya omongan basi. Anak itu bodor-bodor banget dia sakit yatim, nah kalau ada bapaknya kan memang bukan dia nggak ada. Bapaknya itu sama yang menderit dia takut. Ya bapaknya menderit gitu, takut. Ada bapaknya. Berarti kalau nggak ada bapaknya pasti batu nggak usah diomongin. Biar anaknya itu dia kan nanti nggak pernah mendidik, yang lawan mulu, mereka kurang daripada pengarahan dan bimbingan orang tuh wajar dia liar gitu. Sehingga begitu kita lihat waduh, kenapa? Berak nggak siram, siram biar kasih ram, belum tahu apa aja dia hilang lah, dia kan dia karena dia kurang bimbingan dari orang tuanya, dia sabar, nggak usah banyak ngomong, ujian, ya, betul. Anak piatu kagak ada emaknya, kesian lagi. Kenapa? Kalau anak yatim gak ada bapaknya, masih dianggap punya orang tua, bapak emaknya rangkul. Biar kata anak jauh mencariin. Ya. Mandi, susulan, pulang makan. Iya mak, tuh. Mari jalan siang-siang itu makan ya. Ya. Pagi-pagi bangun sekolah rapi gitu. Itu rakyat baru. Usahain dia punya, ya kan? Kalau nggak ada rumahnya gimana? Lu taruh di mana lu? Ditaruh di mana lu kalau baru nggak ada? Rumah nenek, rumahnya. Lu yang mana? Ngambil lagi. Ngantongin sisir. Iya. Di sini lu begini deh kalau orang genit ya, bukan begini ya. Gini, sekarang gua. Beda orang genit sama orang biasa. Orang mau kerja di sini biasa lah itu. Tapi orang genit gimana? Bahkan ngomongin sisir loh. Nah ya, jadi pada intinya mereka yang dapat ayam itu perlu yang namanya perlu yang namanya perang ya. Faidah dafatu milahim amwalahum, tapi kalau ente ini kan benar-benar ngatur banget di surat tentang anak yatim. Faidah dafatu milahim amwal, kalau terpaksa kita memang kita mesti kasih biara yang antar perlu. Ingat ada catatan perlu. Fashidu alaihim, cari saksi. Oh, ya. Ambil RW bisa, ambil RT sebagai lingkungan lebih tahu sejarah ntar, kan gitu. Ini harta ini pas biar dia tahu tantangan enggak biar tahu sudah nasihat hati-hati lo tong lo gitu lo ngatur tuh kan gitu. Tanda kasih apa? Andai kata nanti dia bocah belangsak kan semua orang tahu dia kan kata merah apa? Emang dia mau diatur, dia mau minta udah dikasih aja ngomong udah tuh. Berarti apa? Ada yang akibat nggak ada yang tahu, akhirnya orang banyak berasumsi. Tuh, banyak kali makan, itu. Berkali-kali bisa ada contoh yang saya tadi Ustaz kita itu. Bapaknya ngomong, nah kapan kan dulu duitnya kan pakai buat malu berobat, ya enggak? Bapak berobat tuh, berobat duit itu. Anak ini nanya masih perlu habis, maklum berobat dapat duit, mati di luar talilan, belum ini semua itu mau apa yang habis. Kenapa bisa seperti itu?
Ayo sebenarnya yang model-model itu mas sebenarnya pengorbanan lah sebagai keluar. Tapi namanya saat seperti itu bisa aja orang begini. Disitulah perlu dia namanya. Sehingga ketika dia mengatakan duit bapak udah habis, ya duit bapak udah nggak ada, iya dulu buat gua, tapi kan buat ini kan lu tahu sendiri. Oh, lu dah, itu dah lo, paling di situ kan lebih kejam lagi. Lu di sini berapa, lu makan tuh berak lo. Emangnya? Akhirnya kan tuh anak ini mangap ya. Ini udah, jangan ragu. Mobil motor cuci, gua kata lah. Apa tuh? Itu, karena tuh agama tuh. Ya, kalau tuh mesti kita kasih duit buat anak yatim, harus ada sah. Wa kafa billahi hasiba. Bismillahirrahmanirrahim. Lil rijali, kita beralih menyinggung tentang masalah warisan. Lil rijali nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun. Wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki itu ada bagiannya, dan bagi perempuan itu udah ada bagian ketentuannya. Kalau ditinggal mati oleh orang tua atau kerabat. Dan itu mau banyak mau dikit emang udah ketentuan dari Allah. Apa kata ayat? Mimma qalla minhu aw katsur, baik dikit maupun banyak, nasiban mafruḍah, bagian yang udah ditentukan oleh Allah. Kita ada tulisan minal walidaini dari orang tua atau al-aqrabul kerabat. Apakah kita bisa menerima warisan dari kerabat? Bisa. Ya. Ada gambaran singkat tentang warisan. Yang mendapatkan warisan itu adalah anak, cucu, saudara, gitu ya. Umpama gini, abang kita orang kaya, meninggal abang kita, ya kita adanya dapat warisan nggak? Dapat, berarti warisan dari kerabat. Abang kita meninggal nggak? Katanya banyak, nah kita adanya dapat nggak? Dapat. Kata abang kita. Berapa bagiannya? Ya dulu. Kalau abang kita punya bini, berapa bini bagi? Kalau abang kita punya anak, berapa anak bagian? Kalau abang kita punya saudara kita nih, kita berapa bagiannya? Jadi ada ketentuannya. Gitu. Kalau abang kita nggak punya bini, nggak punya anak, saudara banyak. Gitu. Abang kita punya emak kita dapat, emaknya dapat. Tuh, ya. Berarti warisan yang bersumber dari kerabat. Warisan dari orang tua, bapak meninggal, anaknya, bininya, iya ketentuannya, aturannya. Jika bininya doang, berapa bagian bini? Jika anaknya laki-laki, berapa laki-laki? Jika anaknya perempuan, berapa? Jika anaknya gabung, laki-laki perempuan sana, ada bagi ketentuannya. Jadi artinya warisan sumbernya bisa dari orang tua, bisa dari saudara. Cuman ketentuan bagiannya. Nanti itu ketentuannya mau banyak mau dikit itu udah ketentuan. Contohnya apa? Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Ya udah terima. Kan itu. Punya harta 1 miliar, punya anak laki-laki 1, perempuan 2. Ya, berarti bagi berapa? Bagi berapa? Ayo, jadi beda maksudnya. Gambaran aja. Ayo, jadi 1 miliar. Anak 3, 2 perempuan, 1 laki. Yang laki-laki 2 kali lipat, berarti dibagi 4. Itu kan seperempat. Nah, lagi karena 2 jadi 2/4.
setengah ya 24. Iya, laki-laki gopek, perempuan 2,5. Begitu bagi-bagiannya, ya. Mau banyak mau dikit udah katakan. Dan kan juga yang perempuan kan punya laki, ya, lakinya dapat warisan banyak, gitu. Laki kita berdua kan kita punya bini kita dapat warisan dari emaknya 1. Nah, itu ujung-ujungnya apa? 3 juga. Nah, itu kan bukan Allah Subhanahu. Jadi warisan mau banyak mau dikit itu memang udah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya harta warisan itu harta berkah. Makanya warisan, kalau kita dapat warisan usahain jangan sampai digunakan kepada hal-hal yang gak ada manfaatnya. Dapat warisan dibeliin mobil, dapat warisan dibeliin motor, agak berkah itu mah. Udah terbit aja. Dapat warisan dikit, bagi-bagi sudah banyak, bukan berapa? Ya ada masalah. 30 juta Ustaz, beli tanah. Jangan gua habisin 30 juta buat modal dagang, habis. Maka buat mobil, di mobil bisa kan rusak. Rusak gitu. Jangan ada 30 juta berapa udah beli sawah nih yang murah-murah. Ya, itu jual lagi. Kalau jadi kuncinya kalau warisan jangan di. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara qismata ulil qurba wal yatama wal masakina farzuquhu minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kalau udah ada bagiannya, ya yang mana kerabat, yang mana yatim, yang mana miskin, udah bagi, ya. Dan ajaklah mereka bicara yang gitu loh. Jangan kan nanti masalahnya lu bagian itu berapa dikit. Nah ini bagi mereka yang memberikan kemampuan dan puas untuk bisa membagi, maka bagian dengan bijak. Mentang-mentang anak laki, kan gitu dia. Mentang-mentang anak laki, anak perempuan di beda. Gua mah bagian gua depan, perempuan belakang. Oh begitu ya. Udah lu mah perempuan belakang. Aku paling tua, gua paling banyak. Begitu ya. Lu mah bontot, udah lu mah tanya sisa yang berapa dapat. Wah, karena kalau warisan pertama yang akan sedikit terongkar masyarakat, ya Pak. Biasanya biasanya anak perempuan, biasanya anak itu. Wah, ini dari kalau ente berada di posisi seperti itu, maka ajak ngomong. Ini bapak ninggalin segini nih, ya gimana nih enaknya, begitu. Pakai palmit atau pakai adil, dobang, pakai, kita bergerak aja ya udah. Lakukan rapi kebenarannya, kalau menimbulkan konflik, dengan enaknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladina law taraku, hendaklah kita hati-hati. Biar takut, hati-hati. Hati-hati. Lau taraku min khaufin, kalau kita ninggalin anak keturunan. Kalau kita punya keturunan, hati-hati. Dzurriyyatan apa? Keturunan yang pada lemah. Biar pada hati-hati, jangan sampai lu punya keturunan yang lemah. Khaufu alaihim, yang kalian akhirnya pada apa? Ada takut, ya Allah, gitu. Ada ketakutan, ada apa namanya? Kalau punya keturunan yang lemah, kita yang akhirnya merasa, nah itu. Falyattaqillah, dia bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini pesannya begitu tajam. Kita ibarat seorang petani, istri kita ibaratlah sawah. Iya kan? Ada program ke depan di mana kita ingin menanam.
dan kita ingin memetik hasil. Panen apa artinya? Panen apa artinya? Panen yang bagus. Kalau mangga, buah-buahan, sawah, padi. Maka jika ente tahu akan menjalankan program seperti itu, langkah pertama adalah apa? Tentukan sawah. Iya, saya mau nanam singkong Ustaz. Gede-gede apa? Sawah, tanah nggak ada airnya, nggak cukup airnya. Gimana tanam lagi? Orang lagi nanam teh, nunggu gak kira-kira? Wah, kena asap, kena alpot mulu, gimana mau nunggu kontek? Nanam teh mah di puncak. Lu 5 kilo kebun bawah, lu mau nanam sawah sini lah, udah kurang air sawah. Kita mau nanam apa, minta apa, tentukan ladangnya. Itu dikatakan Al-Quran apa? Istri-istri kalian itu ibarat ladang. Bini kita tuh ibarat ladang. Kerjanya mah kita pacurin mulu, ya nggak? Kita pacurin mulu, nah tapi kita mau nanam apa, tentuin. Gimana kita pengen dapat memetik hasil yang bagus, hebat, tapi kita sawah, ladangnya sana, gimana mau tumbuh pohon? Kalau ataupun mau tumbuh pohon bagus, ada proses yang masih berjangka, jalan-jalan, apa? Rawat, hati-hati, hamaknya, kasih, apa namanya? Pupuk, ya, siramin, ya, subur, rapi, jaga, wah, pokoknya rapi dah. Pohon rambutan benang layangan mulu, waduh, gimana nih? Habis saja, pada apa namanya? Aduh, ini karena negara. Kita pengen punya anak, itu maksudnya. Anak kita pengen cerdas, anak kita pengen pinter. Tentunya apa dulu, Rai? Apa dulu? Cari perempuannya yang bini kita yang memenuhi kriteria itu. Sehat, pinter, jawab, cakep, mendukung semuanya, insya Allah. Bini kita cakep, ya enggak? Ketahuan nih, cakep, putih, bersih, emaknya Cina, bapaknya Ambon. Wah. Bapaknya Ambon. Mana itu? Gede, putih, bosor, ya enggak? Iya kan? Emaknya Cina, bapaknya Ambon. Ini dia. Nih, bakal kita punya anak Bangkok nih. Belum Bangkok ya? Kok nenek begitu? Sarjana S2, ya enggak? Putih. Artinya apa? Fisik dan psikisnya belum. Nah, badannya gede, otaknya jauh. Makanya jangan sampai kita nanti punya keturunan yang lemah. Al-Quran kasih tahu tuh. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah kita hati-hati jangan punya keturunan yang lemah. Hati-hati. Itu makanya apa tuh di program ya kita pengen, jadi kita kawin itu programnya sebenarnya jangka panjang. Kita kawin sebenarnya tujuannya adalah program jauhnya, kenapa? Ingin punya keturunan yang unggul. Itu maka kita tentukan bini kita sehat, bini kita cerdas, keturunan apa namanya, bukan Bangkok. Wah, ini variatas yang tinggi bagi hamil, ya kan? Tuh, boleh jaga tuh, kasih vitamin makanan. Ente punya anak swing, lu tahu swing?
Nah, lu tahu swing, bos? Roni mana Roni? Roni yang di swing dong. Gini aja. Kira-kira kalau ente, maaf, dia pada selamat kita sehat. Kalau ada anak bibir swing yang dosa aja. Oh enggak, saya itu tentu ada takut deh. Nggak dosa ente sebagai orang tua. Loh, ente lagi buntingin ini kenapa nggak kontrol bidang? Ada USG. Ketika hamil pertama, gimana perkembangan janin selama masa seminggu 2 minggu, bagus nggak ini sperma di kandungan? Itu kontrol. Tuh, ketika bodo amat punya anak swing, anak termalukan hidupnya sampai akhir umur. Yang dosa siapa? Kita. Itu manusia itu ya gitu. Oh iya. Enak aja. Iya, yang dosa siapa? Ente untuk kenapa nggak dikontrol? Tuh, karena bidan gimana suara saya? Bagus nggak? Siapa? Kata bidan, Pak, ini anaknya kayaknya perkembangannya nggak bagus. Terus berapa? Kuret, kalau kata dulu kuret aja dulu. Apa hukumnya? Nggak apa-apa. Kuret, aborsi. Apa? Menurut keterangan ahli ini kalau dilanjutin, ya. Gitu, asal udah usia di atas 4 bulan. Tapi sudah dideteksi di bawah usia 4 bulan. Kan ada detak jantung, apa ini Pak? Kan ada Pak nih. Itu kan ada Pak. Konsultasi di dokter. Gimana dokter? Kalau anak ente ngapa-ngapa secara mental maupun psikis, begitu saya. Maaf, anak sekarang kan banyak Pak yang model-model anak bohong. Ya enggak? Anak autis sama, karena tidak ada kontrol orang tuanya saat anak dalam masa ya, emaknya selama masa menyusui, ya, ada nama istilah orang Betawi itu namanya mapas. Mapas itu udah jaga-jaga makanan. Mapas. Apa? Apa nama bahasa Al-Qur'annya? 2 tahun dalam menyusui. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilan liman arada ayyuna rabbah. Dan bagi ibu hendaknya dia nyusuin selama 2 tahun. Karena dia nyusuin maka emaknya harus makan hati-hati. Ini mah emak baru, bini kita baru beranak, bakso, seblak, lembut, dari susu, anak kita. Nah, itu istilah orang tua itu namanya mapas, ya. Mapas itu ya, emak harus makan hati-hati, makannya sayur kelor, bahwa menurut penelitian sayur apa tadi? Itu kandungan susunya 13 kali lipat kalsium dari susu sapi. Ada mengatakan 34 kali lipat. Elor. Sama tepuk kunci. Tepuk kunci apa banget? Iya, Kunci. Makanya kalau orang menyusui dimakan telur, kacang, makan anaknya kuat. Apa? Susu kalsiumnya kuat. Itu ya. Nanti kalau dia punya anak melahirin, kalau anak saya bini dia bunyi lagi, kok mudah-mudahan bini dia bunyi lagi kok. Bina enggak? Itu namanya kandungan telur,
itu kandungan kalsiumnya berkali lipat dari susu. Gak usah minum susu, kelor aja mana? Ya, ya, tempe tahu kandungan proteinnya lebih tinggi dari daging. Lebih tinggi dari daging, tempe tahu. Oncom. Ya enggak? Aduh, genjer. Aduh, udah tau uang genjer biar agak putus-putus. Aku yang nganggu. Iya. Begini-gini tuh kan. Genjer. Genjer juga. Apa nih? Tangkap perintah Allah SWT. Pesan yang sangat berharga, pesan yang sangat itu menyentuh. Jangan sampai ente nanti punya anak pada hati-hati. Makanya dari sekarang harus jangan pelit sama anak. Ya, martabak, rasa apa? Kombinasi apa? Kolaborasi. Putih kombinasi kolaborasi. Galah juga makanan kita daun. Wah, mau makan kita juga tahu. Iya, makan kita juga. Jangan pelit anak apa-apa jangan sampai mangat. Jangan, sehat. Di rumah kasih ikan, bukan ikan. Ya, dan sekarang nanti. Kenapa demikian? Ustadz ngomong, Ustadz ini guru yang banyak bersentuh dengan anak-anak di sekolah. Anak sekarang gak kayak anak dulu. Bagaimana Ustadz sekolah? Nah, tonton sekarang mah. Nggak pulang. Lama lebih tidak pulang. Kalau di mana? Padahal itu kan kamu masih ya kasih apaan gitu, lupa dikasih ke gua. Kenapa anak sekarang banyak kerusakan akalnya dengan makanan? Terjadi transfer DNA racun. DNA racun itulah yang merusak, yang melemahkan hafalan IQ anak-anak ini. Apa? Makanan. Ya, seblak, cireng, makanan-makanan dibuang doang lagi. Makaroni, saus, cabe, bayangin aja. Bakso di semangkok, saus di setengah mangkok. Sekarang itu. Makanya gitu, otaknya udah dong. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.